Jadi dulu saya juga pakai suara ya. Tapi ternyata banyak juga murai batu saya yang betina suaranya gede ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini kita buat video tentang trotolan ya. Udah lama nggak buat video tentang trotolan. Ini indukan terus. Jadi untuk rawatan harian trotolan saya sebenarnya sangat minim rawatan ya. Karena yang sebenarnya saya itu mau membentuk mental maupun membentuk fisiknya supaya terbiasa dengan hal-hal yang biasa ya, dan juga saya netralkan ya. Ini contohnya pakannya cuma pur dan minumnya ya air biasa tanpa vitamin-vitamin ya. Sebenarnya lebih baik pakai vitamin, tapi itu membiasakan. Kalau burung sudah terbiasa pakai vitamin, maka daya tahannya juga sebenarnya baik. Tapi kalau ketika vitamin tersebut habis, jadi tubuhnya itu tidak terbiasa gitu dengan air-air yang memang biasa aja gitu ya. Jadi biasakan juga murai batu kita ini terbiasa dulu ya, terbiasa dengan hal yang biasa. Paham lah ya maksudnya. Nah, furnya juga seperti ini, dan belum ada saya kasih jangkrik. Cuma waktu kemarin belum begitu paham makan fur sendiri, itu masih saya bantu dengan jangkrik. Sekarang udah fur total. Nah, jadi sebelum murai batu ini juga pergi ke tangan pemilik barunya ya, jadi saya biasakan juga murai batu ini mandi di keramba ya, supaya nanti pada saat perawat barunya itu enggak kebingungan. Jadi sebenarnya untuk sebesar ini juga enggak harus diajarkan mandi keramba ya, karena kalau sering dimandikan keramba itu proses ganti bulunya malah lama, kebanyakan seperti itu ya. Nah, jadi mandi keramba ini untuk membiasakan murai batu ini berpindah-pindah tempat ya, bukan hanya satu kandang aja, bukan hanya di tempat itu. Jadi dia juga bisa merasakan tempat-tempat lain dan membiasakan supaya tidak gampang stres ya. Kalau hanya tempat yang monoton di sangkar ini terus misalnya, pindah kandang lain, dia pastinya bakal stres ya. Tapi kalau dari kecil dia sudah dibiasakan pindah kandang sini, pindah kandang situ, akhirnya dia terbiasa ya dengan hal yang baru. Mungkin tidak terkejut gitu ya, tidak terkejut. Nah, ini aja tadi pada saat dimasukkan awalnya ya masih terbang-terbang salah satunya ya. Jadi dia lihat yang satunya, yang dua ekornya tenang, akhirnya yang satunya juga ikut tenang ya. Kemudian yang satunya mandi, semuanya ikut mandi ya, jadi seperti itu. Nih. Jadi itu tadi saya belum ada mengatur pola pakannya ya, sengaja ya. Takutnya nanti pembeli setelahnya itu berbeda rawatan dengan kita, yang biasanya mungkin kita kasih jangkrik ataupun ulat ongkong dan sebagainya, tiba-tiba dengan pemilik barunya nggak dikasih apa-apa ya, mungkin pemilik barunya sibuk dan sebagainya, jadi nggak terawat, sehingga daya tahan tubuhnya melemah dan kurus dan mati ya. Itu jangan sampai terjadi ya. Nah, ini ada 3 ekor, yang mana dari 3 ini ada 1 yang jantan ya. Masih banyak teman-teman yang bertanya tentang murai batu jantan dan betina. Sebenarnya saya katakan saya nggak mau jawab karena apa ya? Kalau dijawab takutnya salah, karena video tersebut kan belum tentu jelas ya. Apalagi video yang dikirim melalui WA itu dia pecah-pecah ya. Mungkin bentuk
di video dengan bentuk aslinya itu berbeda ya. Mungkin kelihatannya kayak betina, taunya dia jantan ya. Nanti hal-hal yang jelek yang sampai wah ini kok BBM memprediksinya salah dan sebagainya gitu ya, misal kan, saya tidak mau terjadi hal yang seperti itu. Jadi makanya saya buatkan video, mungkin videonya udah lama, itu udah cukup jelas ya. Dan untuk di video baru juga ada ya. Nah mungkin di sini saya jelaskan juga sedikit. Untuk melihat jantan dan betina itu bisa terlihat dari body ya. Tapi kalau dari waktu masih kecil itu bisa kita lihat dari warna bulu. Warna bulu pejantan itu lebih pekat dan bagian dadanya dia lebih merah ya. Lain halnya kalau misalkan anakan trotolan dari Borneo maupun Bala ya, ataupun Nias, itu dari kecil dia memang sudah merah. Tapi di antara mereka misalkan anaknya 3, itu pasti ada yang lebih mencolok dan bodinya lebih besar, lebih panjang, lebih besar, kepalanya besar. Nah itu bisa kita prediksi jantan ya. Ditambah dari suara. Kalau suara itu juga tidak menjamin, karena banyak juga murai batu yang turunan suara besar ya, yang betinanya juga besar suaranya, ngebas ya. Jadi tidak bisa dilihat juga dari situ. Cuma bisa dijadikan untuk penambah patokan ya, misalkan dari body, dari kepala, dari warna bulu sudah meyakinkan, barulah dengan suara tadi. Jadi dulu saya juga pakai suara ya. Tapi ternyata banyak juga murai batu saya yang betina suaranya gede ya, seperti anak Borneo ini suaranya gede ya. Anak si ini Kaisar itu suaranya gede. Nah ini bisa kelihatan ya dari kepala antara 2 ekor betina, 3 ekor trotol ini, terlihat yang tengah ini kepalanya lebih besar, bodinya lebih panjang, dan bulu-bulu sayapnya, ekornya itu lebih panjang ya. Padahal antara 3 ini yang paling muda adalah yang ini ya. Itu yang nomor ring 84 ini, kita zoom. Nah, ini yang paling kecil ya, paling terakhir dipanen. Sementara yang 2 kiri kanan ini itu sudah lebih tua ya. Satunya lebih tua beberapa minggu, yang satunya hampir sebulanan bedanya, nggak sampai tapi ya. Nah tuh kelihatan ya kepalanya, Anda bisa lihat sendiri kepalanya segede apa itu tuh kan. Jadi dari situ aja kita udah bisa memprediksi dan sudah berani menjamin lah sekitar 90% ya. Udah yakin banget ya kayaknya itu jantan ya. Dari bodi yang panjang, pertumbuhannya juga cepat, gayanya juga slow ya. Itu menentukan murai batu jantan dan betina juga ya. Kalau betina dia lebih manja biasanya, lebih berisik. Kalau jantan itu enggak, dia santai ya. Nah itulah tadi sekilas cara menentukan murai batu jantan maupun betina ya. Jadi tidak berdasarkan bintik merahnya, tidak berdasarkan dari suaranya ya, tapi berdasarkan dari fisik dan kepekatan warna bulu ya. Yang jelas rata-rata kalau murai batu jantan trotolan itu rata-rata warna bulunya pekat ya. Jadi seperti itu. Nah jadi itulah tadi ya guys, sedikit tentang rawatan trotolan. Intinya di sini saya itu menjual burung itu saya nolkan rawatannya ya. Nol dalam artian tidak kita kasih setelan ya. Jadi terserah nanti pembelinya mau nyetel seperti apa, mau 3 jangkrik, mau 10 jangkrik ya, semampunya aja ya. Atau mau dicari sendiri pada saat udah mulai dewasa nanti di setel sendiri ya, maunya berapa jangkriknya. Misalkan dikasih 3, oh kurang ke emosinya ditambah lagi, atau kelebihan dikurangin, nah itu terserah
Jadi saya itu nggak mau membuat setelan dari kecil ya, takutnya kasihan nanti perawat selanjutnya. Dan juga burung yang sampai ke tangan konsumen, kalau tidak diikuti dengan rawatan kita ya otomatis burungnya jadi rusak ya, rusak dan bisa saja jadi sakit ya, karena dia terbiasa makan, misalnya udah terbiasa makan nasi, tiba-tiba dipaksa terus makan apa ya, mie ayam, bakso gitu kan. Kalau nggak biasa juga biasa terjadi mencret dan sebagainya ya, apalagi burung seperti ini yang fisiknya tidak sekuat manusia. Oke, jadi itulah tadi sedikit pembahasan kita tentang trotolan, yang mana itu semua berdasarkan dari pengalaman saya sendiri waktu menangkar. Bukan berarti saya buat-buat ceritanya ya, tapi memang benar segitulah adanya. Karena yang pastinya yang pernah saya coba gagal itu saya sampaikan dan saya rubah caranya. Oke, jadi cukup sekian dulu video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.